Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nugraha Rusdi dari kelas 22 SI 03 konversi dengan NPM 22071008P. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat form input data nilai dan views yang dapat terhubung ke database ya. Di sini database-nya localhost dengan menggunakan aplikasi SAM. Untuk materinya apa saja yang mesti dilakukan, kita bisa membukanya di materi yang telah di-share sebelumnya di Spada ya oleh Pak Ngajianto. Kita buka terlebih dahulu. Jadi untuk tugas pra-UAS ini kita diminta untuk membuat database, kemudian menambahkan tabel, dan membuat input data nilai tersebut masuk ke dalam database lokal ini ya. Jadi kalau di materinya itu kita diminta untuk membuat database dengan nama belajar. Kemudian ada tabel nilai di sini dengan struktur kolomnya berjumlah 5. Kemudian kalau di gambarnya juga terlihat ada tabel admin ya di sini. Nah, di sini tabel admin. Dan juga di kodenya ini, di kode di materi ini, kode program yang ini, di sini ada login JSP, kemudian ada logout dan ada proses registrasi. Berarti nanti diperlukan tabel admin ya. Nah, untuk struktur tabel nilainya yaitu yang pertama ada NPM ya ini. Coba kita besarkan. NPM, kemudian tipenya varchar, di sini panjangnya 10 dan dijadikan primary key ya. Lalu setelah itu ada nama varchar, panjangnya 30. Nah, ini bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kawan-kawan semua. Lalu ada nilai tugas dengan tipe datanya float, ada nilai UTS dengan float, ada n_uas float juga ya. Setelah itu kita save. Nah, begitulah kira-kira ya. Nah, untuk membuat database ini, maka aplikasi yang kita perlukan yaitu SAM. Nah, kawan-kawan kalau belum mendownloadnya silahkan download terlebih dahulu dan kemudian diinstal. Nah, kebetulan saya sudah menginstalnya ya, lalu kita buka saja. Aplikasi SAM-nya kita jalankan. Nah, ini tampilannya ya. Kemudian Apache ini kita aktifkan ya dengan cara mengklik start. Nah, ini sudah berwarna hijau, Apache-nya berarti sudah aktif. Lalu ada MySQL. Nah, nanti kan database yang akan kita gunakan adalah database MySQL. Lalu kita klik start. Nah, sudah aktif dua-duanya. Ini kita close. Setelah Apache dan MySQL-nya aktif, lalu kita buka web browser-nya untuk membuat database dan tabel seperti yang ada di materi. Nah, ini kita ketikkan localhost php myadmin. Lalu kita tekan enter. Kita tunggu beberapa saat. Nah, di sini sudah terbuka dashboard PHP myadmin. Nah, di sini kita akan diminta untuk membuat database belajar, lalu ada tabel nilai dan tabel admin. Nah, di sini saya kebetulan sudah membuatnya ya. Jadi ini database belajar. Kalau kawan-kawan belum, silahkan klik baru ini ya. Klik. Nah, di sini tentukan nama database-nya, misalkan belajar, lalu kita klik buat. Nah, nanti munculnya kan seperti ini. Nah, ini
database yang saya buat sebelumnya. Nah, di sini adalah tabel ya, tabel. Kalau kawan-kawan belum membuat tabel ini, silahkan buat di sini. Misalkan kita buat tabel nilai, lalu ininya kita klik 5 seperti yang dicontohkan ya. Tabel nilai 5. Nah, ini ya, tabel nilai. Nah, ini coba kita klik tabel yang saya buat. Ini tabel nilai. Nah, strukturnya apa saja kita lihat dan kita samakan seperti yang ada di materi ya. Nah, di sini ada nama NPM, jenisnya varchar, lalu 10. Kemudian NPM ini merupakan primary key ya. Jadi kita buat primary key. Nah, ini kunci utama, primary key. Lalu ada nama varchar. Nah, di materinya tertulis 30 ya. Di sini saya buat jadi 50. Kemudian ada n tugas, tipenya float, kemudian ada nilai UTS float dan nilai UAS float. Nah, sama dengan yang di materi ya. Setelah itu kita klik simpan. Nah, save. Simpan atau kirim ya. Nah, ini struktur tabel nilai. Nah, untuk struktur tabel admin itu kalau kita lihat di file registrasi itu, karena ini nanti kan hubungannya dengan proses login ya. Di sini kan ada kode program untuk login ya. Nah, di sini ada username, kemudian ada password. Nah, di sini ada reg date, kemudian ada email. Nah, insert into admin. Masukkan email, username, password, dan registration date. Jadi kita buat struktur tabelnya seperti itu ya. Jadi di struktur tabel admin itu yang kita buat yaitu user ID. Nah, ini user ID-nya saya tentukan sendiri ya, integer 25, mungkin lengthnya panjangnya 25. Kemudian auto increment dan dia merupakan primary key. Kemudian ada username. Nah, username ini yang nantinya akan kita input pada saat kita registrasi. Password juga kita buat varchar 50 di sini. Email varchar 50. Registration date-nya nanti kita buat otomatis date time ya. Jadi walaupun tidak kita isi juga nanti akan muncul otomatis sama seperti ya, user ID ya. Oke, setelah kita buat ini kita klik simpan ya kalau yang belum buat. Klik simpan atau kirim. Nah, ini jadinya begini ya. Nah, setelah selesai, setelah tabel admin dan tabel nilai ini selesai kita buat, lalu kita masuk ke langkah selanjutnya, yaitu kita buka aplikasi NetBeans-nya untuk membuat file-file ini ya, filenya yang sudah saya tuliskan di sini. Nah, ini kira-kira begini nih, art.jsp, art.jsp, authent.jsp, edit.jsp, dan semuanya akan kita buat dengan aplikasi NetBeans. Nah, ini ya, ini aplikasi NetBeans. Nah, yang pertama kita lakukan adalah membuat new project ya. New project, kita kasih nama. Kalau saya kemarin sudah membuatnya dengan nama UAS Nugrahi Rusdi. Nah, silakan kawan-kawan sesuaikan dengan keinginan masing-masing ya. Seperti biasa, klik kanan new project. Lalu kita pilih Java web application. Lalu kita kasih nama projectnya. Nah, di sini tadi saya sudah membuatnya dengan nama UAS. Nah, saya contohkan saja ya, UAS
Nugrahi Rusdi misalkan. Sudah ada ya bacanya ya. Kemudian kita tentukan browse-nya di mana tempatnya, atau mau di default juga tidak apa-apa ya. Lalu klik next. Nah ini kan karena sudah ada namanya, coba kita ubah. Nah, ini klik next. Nah, next lagi. Nah, ini finish ya. Nah, untuk project name-nya berarti sudah selesai. Ini ya. Nah, untuk project name-nya sudah selesai. Selanjutnya kita akan membuat file apa ya? .jsp. Kita ikuti saja materi yang ada di PDF ya. Nah, sesuaikan saja ini. Kalau untuk yang pertama kita diminta membuat file .jsp di program NetBeans-nya. Ini di project ini kita klik kanan, kita pilih new JSP. Nah, misalkan kita buat add. Nah, begitu ya. Lalu klik finish. Maka add JSP-nya, JSP-nya akan muncul. Nah, ini ya. Nah, ini kode-kode ini asalnya dari materi ini ya. Jadi kawan-kawan bisa copy paste ini sampai sini ya. Atau dipilih-pilih dari form ke body juga boleh. Nah, ini body ke body atau form ke form, silahkan. Begitu seterusnya ya dengan file-file yang lainnya, misalkan add JSP, add insert JSP. Nah, kita klik kanan lagi di sini di new project ini JSP, misalkan add insert. Nah, gitu seterusnya ya. Dan nanti kode programnya silakan kawan-kawan lihat di materi PDF-nya. Nah, ini misalkan kita sekarang berada di file .jsp. .jsp ini tampilannya seperti apa? Kita coba run file. Mungkin tampilannya yang muncul. Kalau kita lihat di materinya untuk halaman ini tampilannya bagaimana ya? Halaman tambah data. Nah, ini .jsp ya ini ya. .jsp ini kurang lebih sama lah ya. Nah, isi form di bawah ini NPM, nama lengkap, nilai tugas, kemudian ada nilai UTS, ada nilai UAS. Sama lah ya. Nah, ini kita minimize lagi. Nah, agar inputan ini bisa masuk ke database localhost ini, nah di tabel nilai ini, nah ini kan kita buatnya dengan NetBeans. Yang ini dengan aplikasi SAM ya. Kita aktifkan tadi SAM-nya, kemudian kita buka localhost PHP MyAdmin, kita buat tabelnya. Nah, dia untuk agar ini data ini yang kita inputkan ini masuk ke dalam database ini, maka di NetBeans-nya itu perlu kita tambahkan library untuk database MySQL-nya. Nah, bagaimana caranya? Itu dengan menambahkan library ya. Di sini kan kita buat new project ini pasti di bawahnya ada library nih. Nah, jadi kawan-kawan bisa klik kanan di library, kemudian add library.
Nah, jadi kita sambungkan library untuk database MySQL. Kita cari ya MySQL JDBC drivernya. Nah, ini ya. Nah, kemudian kita klik add di sini. Kalau sudah, maka dan driver library MySQL itu akan muncul di sini. Nah, ini kan sebelumnya sudah saya tambahkan. Nah, ini ya. Nah, jadi nanti kalau kita sudah menambahkan ini, di form ini nanti data yang kita input di sini akan masuk ke dalam database localhost. Kita coba saja ya. Misalkan ini 24.100.100 P misalkan. Nama lengkap Zamzami. Nilai tugas misal ya, ini ya, misal kita buat 75 semua, misal 75, ini 75. Nah, kita coba klik simpan ya. Nah, Zamzami sudah masuk ya di halaman ini. Nanti kawan-kawan bisa buat juga ya index JSP. Kodenya ada kok di materi. Kode untuk indeks JSP itu ada. Jadi kawan-kawan bisa ikuti step by step kode program yang sudah di-share oleh Pak Ajianto di Spadai. Nah, ini indeks. Nanti kalau kawan-kawan sudah buat filenya di NetBeans dan kawan-kawan run filenya, maka munculnya nanti seperti ini. Dan tapi tentu saja ini masih kosong ya, karena kita belum coba tambahkan di add JSP. Nah, karena tadi kita tuh sudah tambahkan, maka ini Zamzami sudah masuk ya, sudah masuk di indeks JSP, tapi belum tentu masuk di database. Coba kita cek ini di database apakah sudah masuk. Zamzami. Nah, belum masuk ya. Coba kita refresh dulu kalau hostnya Zamzami. Nah, sudah masuk ya. Berarti kode yang kita buat ditambah dengan library database MySQL di sini tadi sudah bekerja dengan tepat ya. Nah, kita kembali ke indeks JSP. Nah, misalkan nama Zamzami ini salah, misalkan bisa kita ubah nilai-nilai ini. Misalnya Zamzami ini nilainya bukan 75 tapi 85 misalnya. Coba kita buat 85 atau ini misah misalnya, namanya bisa Zamzami. Coba kita perbaiki. Nah, Zamzami namanya sudah berubah, nilainya juga sudah berubah. Gitu ya. Atau coba kita lihat di sini juga sudah berubah atau belum. Nilai, nah sudah berubah ya, 85. Ini namanya sudah ada spasi. Misalkan saja, misalkan nama Junaidi ini akan kita hapus misalkan, karena ada kesalahan. Coba ya kita hapus. Nama Junaidi sudah tidak ada di views JSP. Kita lihat ya, coba. Di sini masih ada ya Junaidi ya. Coba kita hapus. Coba kita refresh. Nama Junaidi sudah tidak ada. Oke ya. Satu lagi. Jadi kawan-kawan bisa buat sendiri ya, mengikuti materi tutorial yang ada di Ispada. Satu lagi untuk login. Nah, di sini login. Coba kita lihat file loginnya ya. File login di ini, login JSP. Jadi kawan-kawan bisa buat semuanya ini ya.
klik kanan new JSP, klik kanan new JSP. Login. Di login ini kita memerlukan username dan password. Itu kalau yang sudah pernah registrasi. Kalau belum pernah registrasi, maka dia akan diminta untuk registrasi terlebih dahulu dengan memasukkan username, password, kemudian email. Nah, coba ini kita run ya. Coba kita buka dulu login dan kita run filenya. Munculnya seperti apa begitu ya. Nah, ini halaman login. Halaman login ini kalau kita belum pernah register, kita registrasi dulu ya. Kalau kita sudah pernah login, kita pernah registrasi, baru kita boleh login. Kita coba register dulu ya. Misalkan ini username-nya Hadi Zul. Passwordnya misalkan 123. Emailnya dj@gmail.com. Coba submit. Nah, ini ada notif hasil ya. Kemudian kita diminta login. Nah, ini Hadijul 123 ya, login. Nah, dia akan masuk ke halaman indeks. Indeks ini bisa kita tambah datanya. Kemudian di sini harusnya ada ini ya, ada tombol back atau ini kembali ke halaman utama. Nah, ini kita coba ubah data. Ini ubah data, ini kan. Ini tambah nilai. Untuk loginnya berarti sudah bisa ya. Nah, apakah nama Hadijul ini sudah masuk ke tabel admin? Karena sebelumnya kan kita sudah membuat tabel admin. Coba kita periksa ya. Hadijul, nah ini berarti kan sudah berhasil ya masuk. Kemudian di sini ada administrator, ada admin, ada Nugrahi. Coba kita akan hapus langsung dari database ya untuk admin ini. Admin. Username admin. Nah, ini admin. Nah, ya ada muncul ini ya, muncul pesan kalau dia invalid password karena tadi datanya sudah kita hapus ya. Coba kita masukkan Nugrahi dan admin di sini. Nugrahi di sininya admin ya. Kita coba login. Nah, sudah berhasil ya karena nama Nugrahi dan passwordnya admin sudah terdata di database lokal host. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih Pak Ngajianto atas tutornya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.